perkenalkan, nama saya Intan Rizky Mediatno. Salah deh, bukan kayak gini, maksudnya tuh begini. Halo teman, perkenalkan, nama saya Intan Rizky Mediatno. Peraturan kelas 10 di kampus. Peraturan pidato akhir ayat. Nah, peraturan itu adalah menyebutkan nasionalisme dengan bahasa dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan, Bapak Dr. Andes Ahmad Manta MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK MIC, Bapak Dwi Esther MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala NTS Al-Muksin, Bapak Saiful Yusuf SKOM. Dan kepada Dewan Guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiri di sini tanpa dosa penghalangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam saya ucap. Kedua kalinya, salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan. Ketiga kalinya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Dewan Guru yang telah memberikan saya waktu sehingga saya dapat berpidato di depan kalian semua. Saya, dengan berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dan yang berjudul menumbuhkan nasionalisme dengan bahasa dan budaya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu nasionalisme? Nah, jadi nasionalisme itu adalah salah satu kesadaran atau bentuk rasa cita-cita terhadap tanah air dan bangsa. Nah, untuk cara melestarikan nasionalisme itu dengan mencintai tanah air dan membudayakan budaya yang ada di lingkungan kita. Dengan adanya bahasa dan budaya ini juga menjadi identitas kita. Nah, kalian tahu nggak identitas apa tuh? Jadi, dengan adanya bahasa dan budaya itu juga menjadi identitas kita untuk membedakan kita dari bangsa yang lain. Dengan adanya bahasa juga dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi walaupun itu berbeda daerah. Bahasa apa sih yang sering digunakan kita sehari-hari? Kalian tahu nggak? Pastinya sih harus tahu ya. Jadi bahasa yang sering kita lakukan itu atau yang sering kita bicarakan itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional karena banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya bahasa Indonesia ini dapat membuat kita menjadi mudah untuk berkomunikasi, walaupun itu berbeda daerah. Karena tidak semua orang paham dengan bahasa daerahnya, karena setiap orang itu mungkin berbeda-beda daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia ini dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi. Maka dari itu, bahasa yang paling nasional itu adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa yang sering kita lakukan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, ada pula budaya. Budaya itu juga harus dilestarikan. Karena budaya itu juga menjadi identitas kita untuk membedakan bangsa. Karena setiap daerah itu juga mempunyai budaya yang berbeda. Maka dari itu, kita harus melestarikan budaya.
diberikan kepada generasi ke generasi. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga bila banyak kurangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian ya pidato dari Ayah. Mohon maaf kalau misalkan pidato Ayah banyak salahnya. Namanya juga manusia, pasti selalu banyak salahnya ya kan? Nah, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian pidato dari saya. Semoga selalu bermanfaat ya. Dan bye-bye, see you.